Pak Henry, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah, yang pertama ada BDMN pemirsa, direkomendasikan buy, sementara level yang diperhatikan untuk BDMN, supportnya di 3450. Kemudian resistennya ada di 3880. Selanjutnya dari aneka industri ada Astra Internasional juga direkomendasikan 6275 hingga 6700, juga direkomendasikan buy. Dan Jasa Marga tampaknya juga direkomendasikan 3370 hingga 3500 pemirsa. Dan terakhir dari Farmasi, KAF juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 1190 hingga 1230. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Pak Henry, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama untuk BDMN, Pak Henry. Pertimbangan untuk merekomendasikan saham ini, Pak, terutama dari sisi teknikalnya, Pak Henry. Ya, BDMN salah satu emiten di perbankan, Pak, ya, yang hari ini mengalami koreksi ya, sementara yang lain itu rata-rata mengalami kenaikan ya. Jadi di sini pertimbangannya kita secara teknikal itu melihat ada peluang rebounding, Pak. Perhatikan saja untuk supportnya di 3450 bisa dijadikan sebagai target entry price yang baru, kemudian resistennya di 3880 untuk BDMN, Pak. Dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan, Pak. Walaupun dalam sebulan terakhir penguatan signifikan sudah terjadi untuk BDMN. Apakah koreksi yang terjadi masih dalam batas yang wajar, Pak Henry? Ya, BDMN masih batas yang wajar ya koreksinya, karena sebelumnya kita tahu bahwa kenaikannya sudah cukup signifikan ya. Dimulai dari pertengahan bulan Juli, pada saat itu harganya masih 2.470 dan sempat menyentuh high-nya, Pak, ya, sampai ke 3880, Pak, ya, pekan yang lalu. Jadi koreksinya ini lebih kepada short term profit taking. Jadi berpeluang, Pak, untuk rebound kembali seperti itu, Pak David. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua, Pak Henry. Ada Astra Internasional. Anda juga rekomendasikan buy, penutupan hari ini di 1,53%, 6650. Sementara tadi dari sisi resisten, ini ada di 6.700. Cukup sempit sepertinya, Pak. Ya, kalau untuk Astra Internasional tadi sudah sempat bahas, Pak, ya, mengalami penurunan juga, Pak, ya. Nah, tapi di sini kita justru melihat ada peluang ya, Pak, ya. Tadi kita lihat, Pak, di sesi kedua itu mengalami rebound, Pak, ya, naik 1,52% di 6650, Pak, ya. Nah, resistennya cukup dekat, Pak, ya, kalau untuk Astra Internasional di 6.700. Jadi mesti dilihat kalau misalkan bisa break di 6.700 ada peluang bagi Astra Internasional untuk terus melaju, Pak, ya, untuk level resisten berikutnya. Seperti itu, Pak. Di level berapa resisten berikutnya, Pak Henry? Di 6.825, Pak, untuk Astra Internasional. Baik, support di 6275, resisten di 6.700, penutupan hari ini di 6550, ketika 67 ditembus, ada peluang untuk Astra Internasional menunjukkan penguatan ke 6.800-an. Kita beralih ke Jasa Marga, Pak Henry, dan kebetulan dari WhatsApp interaktif kami juga sudah ada yang menanyakan Jasa Marga. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Jasa Marga. Saya akan coba cek. Tapi sambil melihat pertanyaan masuk untuk Jasa Marga, bisa dilanjutkan dulu, Pak, untuk analisisnya Jasa Marga, Pak Henry. Ya, untuk Jasa Marga, Pak David, untuk secara umum rebounding, Pak, ya. Hari ini ditutup menguat, menipis 0,58%, ditutup di 3410. Nah, perhatikan saja level supportnya di 3370. Ya, jadi selama perdagangan ditutup di atas support ini relatif masih terus ya bisa meningkat, dan resistennya cukup dekat, Pak, ya, dengan level high hari ini di 3.500. Ya, tadi sempat dicapai di 3.480 seperti itu, Pak David. Ada Bukik dari Bandung ini, Pak Henry, menanyakan Jasa Marga, Pak. Sudah ambil posisi di 3.270, apakah bisa sampai ke 3.600 tidak, Pak Henry? Peluangnya seperti apa? Paling tidak untuk pertengahan bulan depan, Pak. Ya, kalau kita lihat, Pak, ya, dengan rata-rata perdagangan untuk Jasa Marga itu per harinya itu, Pak, pergerakannya sekitar 60 sampai dengan 70 rupiah ya, Pak, ya. Nah, ini berpeluangnya untuk arah ke sana itu mesti dilihat, Pak, apakah dia bisa break dulu nanti perdagangan besok, Pak, di atas 3.500, Pak, seperti itu, Pak David. Oke.
Ambil posisinya di 3.270 Pak Henry, penutupan hari ini di 3410 sudah profit sebenarnya. Level berapa yang Anda rekomendasikan ketika ingin melakukan profit taking untuk jasa marga? Ya, jadi jangan buru-buru ya itu untuk profit taking. Jadi pakai aja trading stop atau semacam itu Pak untuk melindungi profitnya gitu ya. Ya tidak-tidak di sini saya melihat Pak peluang Pak untuk bisa mencapai ke 3.500 Pak untuk berdagang besok. Oke, trailing stop berapa yang direkomendasikan Pak Henry untuk levelnya? Untuk levelnya bisa di supportnya, tapi kembali lagi ke trading plan masing-masing Pak ya. Support itu di 3370 Pak. Jadi selama bergerak di atas support ini masih layak untuk di hold seperti itu Pak. Baik, terakhir singkat saja Pak untuk KAF saham pilihan yang keempat. Ya, untuk KAF hari ini juga ditutup menguat tipis Pak ya, 0,84%, ditutup di 1.200. Untuk KAF itu peluangnya cukup besar Pak untuk rebounding ya, karena kita tahu bahwa udah drop cukup drastis ya dari quarter ketiga, dari third week of August ya, itu terus ya turun gitu ya. Jadi perhatikan aja level supportnya di 1.190 ya, bisa dijadikan sebagai target entry baru. Kemudian untuk level resistannya di 1.230 seperti itu Pak David. Baik, dalam 6 bulan terakhir KF lebih cenderung tertekan pemirsa. Yes. Dari 1.500-an di Mei, sementara secara year to date juga dari 2.590 ini sudah cukup jauh Pak Henry. Trennya masih tren turun? Ya, trennya masih tren turun, tapi sejak dari pekan lalu Pak kita melihat ada signal kuat ya untuk rebounding kalau untuk kimia farma. Baik, penutupan hari ini di 1.200 menguat di 0,84%. Di perdagangan Januari, KF masih bergerak di 2.590-an. Hari ini di 1.200 tampaknya sudah terpangkas separuh ini Pak Henry. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Henry, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali. Baik, dan kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader. Pak Henry, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, pertanyaan masih cukup banyak Pak. Baik, Pak David. Kita ke Tower terlebih dahulu, ada beberapa penanya yang masuk menanyakan saham ini. Yang pertama Ibu Rini dari Jakarta. Untuk Tower, sudah punya posisi di 1.140 Pak, support dan resistennya. Kemudian tadi ada yang dari Bandung, Tower sudah punya di 12.50 sampai dengan akhir bulan depan. Di 1.100 dan 1.200 ambil posisi untuk Tower. Silakan Pak. Oke, baik. Kalau untuk Tower hari ini juga menguat menipis Pak, 0,87% di 1155 ya. Nah, kalau kita lihat untuk tren ini masih downtrend to sideways. Perhatikan saja level supportnya ada di 1085 ya, level supportnya 1085. Kemudian untuk level resistennya itu ada di 1175 Pak untuk Tower. Oke. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Siahotang dari Medan menanyakan saham Goto Pak di 188. Mohon analisisnya untuk esok hari. Oke, baik ya, terima kasih partisipasinya Pak Siahotang dari Medan ya. Kalau untuk Goto kita lihat Pak ya hari ini penutupan itu terkoreksi Pak ya, minus 1,58%, ditutup di 186 Pak ya, di 186. Nah, kalau untuk lihat trennya ini, kalau Goto ini masih bisa terkoreksi Pak ya. Perhatikan untuk level supportnya itu ada di 183 ya, 183. Nah, kemudian untuk level resistennya ada di 193, yaitu level high hari ini Pak. Oke, 188 di hold saja Pak Hendri? Ya, masih layak di hold Pak ya. Jadi perhatikan untuk level supportnya di 183 Pak. Jadi selama di perdagangan di atas 183 masih layak untuk di hold. Seperti itu Pak David. Baik, selanjutnya ada Ibu Hayana dari kota Serang, Banten ini. Prospek saham BSSR Pak. Tapi tidak disebutkan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum. Sementara di penutupan hari ini BSSR koreksi di 1,74 di 4510 Pak Hendri. Oke, baik. Kalau BSR itu secara tren itu masih sideways ya Pak ya. Jadi hari ini pun juga terkoreksi ya, 1,74%, ditutup di 4510. Ya, jadi masih sideways Pak. Perhatikan saja level-level range-nya. Itu supportnya itu ada di 4.440 ya, 4440. Untuk level resistennya itu ada di 4840 Pak, seperti itu. Oke, 4510 penutupan hari ini. Selanjutnya Bapak Antri dari BSD Tangerang. Untuk Bumi Pak, sudah ambil posisi di 173. Bumi hari ini juga menguat signifikan di 189, 3,85% penguatan.
untuk memaksimalkan profit yang sudah ada, level resisten berapa yang bisa diperhatikan untuk Bumi, terutama untuk esok hari, Pak Hendri? Oke, untuk besok ya berpotensi bergerak ke 199 ya. Jadi kalau yang sudah membuka profit itu jangan profit taking lebih dahulu karena berpotensi bergerak menguji level kembali itu di 199 Pak kalau untuk Bumi. Profit taking sebagian atau sell on strength, Pak Hendri? Jadi tergantung trading plan-nya Pak ya. Apabila memang tujuannya itu short term atau medium, boleh di hold sebagian profit gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk short term, ya hari ini cukup Pak ditutup menguat gitu ya. Itu ada indikasi mungkin perdagangan di awal itu terkoreksi Pak. Ya hari ini soalnya udah menguat cukup ya 3,84%. Seperti itu Pak David. Baik, selanjutnya ada Bapak Susilo yang ada di Blitar. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham ABM Investama, Pak Hendri, atau ABMM, hari ini auto reject bawah. Apa yang menjadi penyebabnya? Oke, ABMM Pak ya. Ya. Oke, ya baik. Untuk ABMM ya hari ini setelah terkoreksi cukup signifikan ya, 0,83% karena auto reject bawah ya. Nah ini sih kembali lagi Pak ke regulasi Pak ya. Ini sepertinya ini pergerakannya dianggap ini seperti ekstrim ya. Jadi auto reject bawah. Jadi lebih baik di review kembali ya trading plan-nya pada saat masuk untuk ABNM itu untuk short term kah, medium kah, apa long term ya. Yang bisa kita lihat di sini adalah perhatikan Pak untuk level supportnya ya. Level supportnya itu sudah di break ya Pak ya, itu di bawah 3880 ya. Okay. Di 3880 untuk level supportnya. Kemudian kalau untuk level resistennya ada di 4460 Pak untuk ABNM. Ya. Terakhir singkat saja Pak, Bapak Andre dari Pekalongan, BRIS Pak, sampai dengan akhir tahun targetnya Pak Henry. BRIS ya Pak ya. Ya untuk BRIS hari ini cukup kenaikan cukup lumayan Pak ya. Itu tadi ditutup sebentar Pak ya. Ini saya lihat ini. Ya di 0,35% ditutup di 1.400. Ya kalau untuk secara trennya Pak, BRIS ini pada umumnya ini ada peluang untuk rebounding Pak ya. Jadi perhatikan level supportnya di 1360 ya 1360. Kemudian kalau untuk level resistennya itu ada di 1415 yaitu level high hari ini. Seperti itu Pak Desi. Oke, akhir tahun Pak Hendri singkat saja Pak. Oke, akhir tahun dengan rata-rata pergerakan BRIS ini sekitar Rp50. Ini berpeluang Pak ya untuk kembali lagi ke level resisten berikutnya itu setidaknya Pak di level 1.520 kalau untuk BRIS. Oke, pembahasan BRIS tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Hendri. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hendri, terima kasih. Sekali lagi sehat selalu. Terima kasih Pak David, dengan hati Pak. Baik, ada Bapak Hendri Setiadi, founder Mastermind Trader. Dan akhirnya saya Visan Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.